Halo, Bu. Setelah tenang, Bunga akhirnya berani menjawab panggilan ibunya. Halo, Bunga. Benar saja. Dari nada suaranya Lastri terdengar khawatir. Kok kamu nggak pernah telepon ibu? Gimana kabar kamu di sana? Suami kami memperlakukan kamu dengan baik, kan? Bunga menahan nafasnya. Namun bulir-bulir bening itu tetap meluncur bebas tanpa dipinta. Bunga baik. Bahkan ia tak bisa menutupi suara seraknya. Kamu kenapa, Bunga? Suara kamu kenapa begitu? Terdengar suara panik Lastri di seberang sana. Sejak kepergian Bunga, Lastri selalu bermimpi buruk. Itu sebabnya ia terus saja merasa khawatir. Tapi suaminya malah selalu mengatakan kalau ia terlalu overthinking dan memanjakan Bunga. Bunga. Nggak apa-apa, Bu. Cuma lemes aja abis muntah. Bunga tak sanggup untuk jujur. Ia sudah terlalu mengecewakan mereka, Bunga tak mungkin menambah lagi beban orang tuanya dengan membuat mereka khawatir dengan keadaannya kini. Ya ampun, Bunga. Ibu kira kenapa? Lastri merasa lega. Trimester pertama kehamilan memang begitu, Nak. Nanti kalau sudah 5 bulan pasti normal lagi. Tapi suami kamu baik, kan? Dia perhatian. Bunga menelan salivanya susah payah. Suami Bunga. Baik, Bu. Matanya memanas seketika. Lagi-lagi Bunga tak sanggup untuk jujur. Syukurlah kalau begitu. Lagi-lagi terdengar helaan nafas lega dari bibir Lastri. Sudah dulu, ya, Bu. Aku mau tidur dulu. Kepala Bunga pusing. Saat itu juga bendungan air mata yang Bunga tahan-tahan tumpah. Ia tidak bisa berlama-lama bicara. Ibunya pasti akan curiga. Ya, sudah. Kami hati-hati di sana. Bibir Bunga rasa keluh. Hingga hanya kata itu yang keluar dari mulutnya. Setelah itu ia langsung memutuskan sambungan telepon. Air matanya kian menderas. Bunga rindu sang ibu yang selalu memperlakukannya penuh kasih. Dan selalu membiarkannya bermanja meski sudah seusia ini. Tapi perlakuan mereka di rumah ini sungguh berbanding terbalik. Woi, kerja. Nangis aja kerjanya. Suara Tika menginterupsi kesedihan Bunga. Bunga menghapus air matanya. Ia enggan menggubris suara bising dari mulut Tika. Ia terlalu lemah untuk berdebat saat ini. Bunga memilih berbaring kembali. Woi, bangun. Enak banget kerjanya cuma tidur-tiduran begini. Mau makan gaji buta kamu. Bentak Tika yang mulai emosi. Menurutnya Bunga terlalu cengeng dan manja. Tapi Bunga bergeming. Ia malah memejamkan matanya rapat-rapat. Karena ia benar-benar tak memiliki tenaga. Awas aja. Aku laporin kamu ke Pak Kaisar biar dipecat. Tahu rasa deh kamu. Ancamnya. Laporkan saja. Aku malah ingin dipecat secepatnya. Sayangnya Bunga hanya mampu mengucapkan itu dalam hatinya. Ia tak punya tenaga mendebat Tika. Oke. Kalau itu mau kamu. Tika berlalu disusul suara pintu kamar yang dibanting keras. Bunga sudah tidak peduli apa-apa lagi. Kalau memang harus mati sekarang. Bunga sudah pasrah. Kamu yakin tidak menginginkan jatah makan siangmu? Suara itu dingin dan penuh ancaman. Bunuh saja aku. Bukankah itu yang kalian inginkan? Suara Bunga lemah. Matanya masih terpejam rapat. Kalian siapa? Suara langkah Kaisar mendekat. Jangan membenciku. Aku hanya menjalankan perintah saja. Pria itu seperti meletakkan sesuatu di atas nakas. Makanlah. Kalau kamu ingin balas dendam setidaknya kamu harus hidup dan sehat bukan? Suara langkah kaki itu menjauh. Ketika terdengar suara pintu yang menutup.
Barulah bunga membuka matanya yang berat. Hening. Hanya itu yang ia temui. Lalu matanya melirik ke nakas di sampingnya. Ada makanan sehat juga buah-buahan segar di sana. Balas dendam. Haruskah ia melakukan itu? Tuan. Maaf. Bunga nggak mau makan, Tuan, lapor Big Mimi takut-takut ketika majikannya pulang larut malam ini. Galaksi menghentikan langkahnya. Melonggarkan kerah kemejanya dan menatap asisten rumah tangganya itu. Kenapa? Tanya pria itu dengan nada datar. Saya juga tidak tahu, Tuan. Makanan dari Pak Kaisar dari tadi pagi juga sama sekali tak disentuh, terang Big Mimi lagi. Galaksi membelokkan langkahnya menuju kamar belakang, tempat para asisten rumah tangganya beristirahat. Sementara itu Big Mimi mengikutinya di belakang. Di mana dia? Galaksi membuka pintu kamar dan hanya menemukan Tika yang rebahan di atas kasurnya dengan posisi yang memalukan. Wanita itu gegas bangun dan membenarkan posisinya. Tapi Galaksi sama sekali tak peduli. Bunga mana, Tika? Tanya Big Mimi. Tika mengangkat bahu. Di kamar mandi mungkin. Dan tak lama langsung terdengar suara orang muntah dari arah kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar para asisten rumah tangga itu. Galaksi memasukkan tangannya di saku celana. Bersikap santai dan menunggu sampai Bunga selesai dengan apa yang dilakukannya di kamar mandi. Tapi sayangnya, ia tunggu-tunggu Bunga tak kunjung keluar juga dari bilik kecil itu. Malah tak lama terdengar lagi suara muntahan dari sana. Begitu terus sampai akhirnya Galaksi memberi perintah pada Big Mimi. Lihat kondisinya, titahnya dingin. Baik, Tuan. Big Mimi melangkah terburu ke kamar mandi. Wajahnya nampak panik sekaligus juga khawatir. Untungnya pintu tak dikunci sehingga ia bisa langsung menerobos masuk. Ya ampun, Bunga. Kamu kenapa? Big Mimi langsung berjongkok ketika melihat Bunga tergeletak di lantai kamar mandi. Galaksi melangkah mendekat. Tika yang di dalam kamar juga ikut keluar dan mengintip. Mata wanita itu membola ketika melihat majikannya mengangkat tubuh Bunga yang sepertinya sudah tak sadarkan diri. Bukan. Bunga sebenarnya masih sadar. Ia hanya lemas dan tak berdaya saat ini. Andaikan bisa ia tidak ingin disentuh pria jahat ini. Tapi untuk sedikit perlawanan saja, tak mampu ia berikan. Jarum infus terpasang di tangan Bunga. Wanita itu membuka matanya dari tadi. Tapi tidak mengatakan apapun, juga enggan menatap ke arah Galaksi yang menungguinya. Apa kamu mau cepat mati? Tanya pria itu dingin. Bukannya itu yang kamu mau. Suara Bunga ketus, tapi lemah. Tidak akan menyenangkan kalau kamu mati secepat ini. Aku masih ingin bersenang-senang, sahut pria itu tanpa perasaan, yang membuat darah Bunga kian mendidih. Tangan lemahnya terkepal kuat. Bunuh saja aku. Kita bahkan berbulan madu setelah pernikahan kita. Jangan berani bermimpi tentang kematian, sahutnya santai dan menyebalkan. Kalau kamu membiarkan aku hidup hari ini, jangan menyesal kalau suatu saat nanti kamu akan mati di tanganku, ancam Bunga dengan berani. Galaksi terkekeh lirih. Pulihkan dulu kondisimu kalau begitu. Aku tidak sabar untuk mati di tanganmu. Pria itu berbalik sikapnya begitu tenang dengan kedua tangan masuk ke dalam saku. Bunga hanya bisa mengepalkan tangannya kuat-kuat. Dipikir dirinya hanya menggertak. Tidak. Sungguh keinginan itu ada dalam diri Bunga. Bukan hanya sekedar bualannya saja. Ia merasa tak adil diperlakukan seperti ini. Dan anak di dalam kandungannya ini adalah darah daging pria jahanam itu. Apa tak ada sedikitpun perasaan bersalah? Atau mengkhawatirkan keselamatan janin tak bersalah ini? 2 hari telah berlalu.
Kondisi bunga belum juga membaik. Jangankan makanan, perut wanita itu bahkan menolak air minum yang masuk ke perutnya. Bentuk makanan apapun entah padat, entah cair selalu berakhir membuat bunga mual dan muntah. Tetap dicoba makan, ya, Bu. Sedikit-sedikit yang penting ada yang masuk. Suster mencoba menyemangati bunga yang nampak putus asa. Wanita itu merasa bahwa mungkin saja ia akan mati secepatnya kalau saja tak terbantu cairan dari kantung infus. Bunga memasukkan potongan kecil telur ke dalam mulutnya. Mengunyahnya pelan-pelan sembari menahan rasa mual yang kembali mendera. Setelah potongan kecil itu tertelan dengan susah payah, Bunga menyingkirkan tempat makannya. Ia tahan rasa mual itu sekuat tenaga. Jangan sampai makanan itu ia muntahkan lagi. Dan berhasil. Bunga berhasil melawan rasa mualnya. Ia ulang cara yang sama. Makan sedikit demi sedikit lalu membiarkan perutnya menerima makanan itu sembari melawan rasa mual yang menyiksa. Dari balik pintu Galaksi memperhatikan usaha Bunga untuk bisa pulih kembali. Tapi ia memilih hanya memperhatikan dari kejauhan saja. Pastikan dia tidak mati. Aku hanya ingin bermain-main dengannya, bukan membuatnya merenggang nyawa, titahnya pada kaisar sebelum berlalu. Baik, Tuan. Hari kelima, Bunga sudah boleh diperbolehkan pulang. Kondisinya memang belum sepenuhnya pulih seperti sedia kala. Tapi setidaknya ia sudah bisa makan. Ya, makan dalam jumlah sedikit tapi sering. Asalkan bukan nasi, perut Bunga kini sudah mulai bisa menerimanya. Wow, Tuan Putri sudah pulang, sambut Tika sinis ketika Bunga kembali ke kamarnya. Sakit apa dia, Big, sampai berhari-hari di rumah sakit? Tanya Tika kepo. Sementara Bunga sama sekali tak menggubris ocehan Tika. Ia sudah kebal. Bunga lagi hamil, Tika. Makanya dia begini. Kamu jangan julid terus sama Bunga. What? Hamil? Memang dia udah nikah? Tika nampak terkejut dengan kabar itu. Sudahlah. Jangan kepo kamu. Sana kerja lagi, usir Big Mimi. Cih. Kenapa sih, Bibik sok care banget sama Bunga? Padahal juga lamaan kenal sama aku daripada sama dia. Mana kerjanya lelet sama males-malesan gitu dibelain terus. Tika iri dengan sikap Big Mimi yang berbeda jauh ke dirinya dan Bunga. Bunga itu lagi sakit, Tika. Duh, pusing deh ngomong sama kamu. Biaya rumah sakitnya siapa yang bayar, Big? Tika masih saja kepo. Ya, Tuan Galaksi. Siapa lagi? Jawab Big Mimi apa adanya. Dih. Anak baru dah morotin duit majikan aja, sindir Tika lagi. Sedang Bunga sendiri sudah meringkuk di kasurnya. Ia hanya ingin fokus untuk kesembuhannya. Bagaimana kondisinya? Galaksi menanyakan keadaan Bunga pada kaisar yang memang ia tugaskan untuk mengawasi istrinya itu. Kondisinya sudah jauh lebih baik, Tuan. Saya selalu menyediakan makanan yang sekiranya bisa dimakan oleh Nona Bunga. Hanya saja, wanita itu sekarang sudah mulai membangkang. Dia tidak mau diperintah lagi atau mengerjakan pekerjaan pembantu. Galaksi tak memberikan reaksi apapun. Pria itu hanya menampilkan wajah datarnya sedang tangannya memainkan pen di tangan. Bawa dia ke kamar utama nanti malam. Paksa kalau dia menolak, titahnya kemudian yang membuat kaisar bertanya-tanya. Itu terlihat dari kerutan di keningnya. Kenapa? Ada yang aneh. Dan Galaksi seolah tahu apa yang kaisar pikirkan saat ini. Aku sudah menikahinya. Sayang bukan kalau aku tidak memakainya barang sekali dia kali, ucapnya dengan senyum licik. Baik, Tuan. Siapkan juga makan malam di rooftop. Aku juga ingin dinner romantis berdua sebelum memakan hidangan utama.
Bersiaplah. Setidaknya gunakan pakaian terbaikmu. Tuan Galaksi menunggumu di rooftop. Kaisar menyampaikan pesan dari atasannya. Ia menghampiri bunga yang melamun di taman belakang. Tempat favoritnya akhir-akhir ini. Aku tidak mau, tolak bunga tanpa menoleh sedikitpun. Sejak keluar dari rumah sakit, Bunga memutuskan untuk tidak menjadi lemah dan patuh lagi pada dua pria jahanam yang membuat hidupnya jungkir balik itu. Silahkan pilih. Menemui Tuan Galaksi dengan sukarela atau terpaksa aku akan menyeretmu kalau terus bersikap keras kepala seperti ini, tegas Kaisar. Tapi sesungguhnya sikap Bunga seperti inilah yang ia tunggu-tunggu. Bunga melirik kesal. Ia tahu itu bukan sekedar ancaman. Jelas tenaganya kalah jika melawan. Ia juga tak sudi disentuh oleh pria jahat ini. Tanpa mengatakan apapun Bunga berdiri. Ia akan menemui pria berstatus suaminya itu. Tapi tidak perlu sampai harus bersiap atau mengenakan pakaian terbaiknya. Buat apa? Kamu mau menemui Tuan Galaksi dengan pakaian seperti itu? Kaisar mengikuti langkah Bunga. Wanita itu melewati kamarnya begitu saja. Kalau iya kenapa? Ketus Bunga. Wanita itu hanya mengenakan daster rumahan berupa setelan baju dan celana yang nyaman warna merah marun. Memangnya kamu tidak ingin menggoda Tuan Galaksi lagi? Mungkin beliau akan sedikit memperlakukanmu lebih baik jika bisa memuaskannya di ranjang, ejek Kaisar. Ia hanya ingin tahu apa yang Bunga pikirkan saat ini. Apanya yang lagi? Aku tidak pernah menggodanya. Dan aku sama sekali tidak berminat menjadi pelacurnya, ketus Bunga lagi. Kamu memang bukan pelacurnya. Tapi kamu adalah istrinya. Aku hanya istrinya di atas kertas, yang dipungutnya untuk disiksa. Lebih baik aku membunuhnya daripada merendahkan harga diriku dengan bersikap jalang di depannya. Bunga mengepalkan tangannya kuat-kuat. Kaisar tersenyum tipis. Ia tak berkata apa-apa lagi. Inilah momen yang ia tunggu. Kebencian dan dendam dalam diri seorang Bunga. Semilir angin langsung menerpa wajah Bunga kala kakinya menginjakan kaki di rooftop. Jujur saja, ia tak menyangka bahwa ada taman yang begitu indah di atap rumah mewah ini. Tapi Bunga tak berlama-lama menunjukkan kekagumannya. Itu adalah ketika ia melihat sosok pria yang paling dibencinya saat ini. Duduklah, titahnya sembari berjalan ke kursinya. Tatapan Bunga beralih ke hidangan yang terhampar di meja, berikut dengan lilin dan hiasan bunga yang mempercantiknya. Ini seperti makan malam romantis yang sering ia lihat di drama-drama. Tapi buat apa? Mau sampai kapan berdiri di situ? Aku memintamu ke sini bukan untuk melamun. Galaksi bersuara kembali. Bunga hanya mendengus lirih lalu mendudukkan dirinya di kursi yang bersebarangan dengan suaminya itu. Lagi-lagi ia bergeming melihat makanan lezat yang tersaji di meja. Makanlah. Galaksi berucap santai. Tangannya bersidekap di dada. Sementara Bunga langsung melirik pria itu dengan raut curiga. Tenang saja. Aku tidak menaruh racun di makanan ini. Sudah kubilang. Aku tidak akan membuatmu mati secepat ini. Aku masih ingin kita bersenang-senang sejenak. Ada seringai tipis di sudut bibir Galaksi. Jadi makanlah. Aku tidak mau, tolak Bunga mentah-mentah. Terserah. Pilihannya hanya ada dua. Makan hidangan ini atau aku yang akan memakanmu malam ini, ancamnya dengan nada seringai memuakkan. Bunga bergeming. Wajahnya memerah, antara malu sekaligus juga marah. Kenapa masih diam? Apa artinya kamu memilih pilihan kedua? Bunga mendengus kasar. Tangannya langsung meraih pisau dan garpu di meja. Ia tidak sudi disentuh oleh lelaki biadab ini. Steak itu dimasak dengan kematangan yang sempurna.
Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu tidak akan membahayakan kandunganmu. Galaksi berucap lagi ketika melihat Bunga hanya diam saja dan hanya menatap steak di piringnya. Tangan Bunga mulai bergerak mengiris daging steak itu. Tidak sulit. Daging itu lembut dan memang terlihat menggiurkan. Tapi sejujurnya Bunga bukan pecinta makanan seperti ini. Lidahnya tetap memilih makanan lokal sebagai makanan favoritnya.